Biasanya kalau anak ini nangis digendong atau sudah disusui, dia akan diam. Tapi waktu itu dia sudah digendong, disusui, sudah ditenangkan, dia masih nangis seperti itu, ditambah lagi badannya itu demam tinggi. Dan yang paling ngeri, itu matanya itu mendelik ke atas. Hawa ruangan itu berubah lagi, berubah secara drastis. Bersamaan dengan itu, ada sosok di situ dan wujudnya terlihat jelas oleh Endra. Jadi Endra ini ngelihat sosok itu, badannya ini tinggi besar, rambutnya panjang sebahu, pokoknya rambutnya itu kaku dan tebal, persis sapu ijuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Endra yang asalnya dari Surabaya, Jawa Timur. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk ke ceritanya, teman-teman, ada sedikit hal yang perlu kita pahami dulu soal sosok yang bakal sering muncul di cerita kali ini. Jadi sosok ini dikenal dengan nama Genderuwo. Nah, mungkin di antara teman-teman sudah sering mendengar nama ini. Jadi dalam mitologi Jawa, Genderuwo itu digambarkan sebagai makhluk yang badannya itu tinggi besar, kulitnya hitam kemerahan, dan juga badannya itu biasanya penuh bulu yang lebat banget. Nah, kalau kita tarik dari sejarah dan juga asal-usul katanya, nama Genderuwo ini sebenarnya berasal dari bahasa Kawi atau bahasa Sanskerta, yaitu Gandharva. Bedanya kalau di kepercayaan Hindu-Buddha kuno itu, Gandharva ini adalah sosok makhluk kayangan yang rupawan, yang ganteng. Tapi dalam kepercayaan masyarakat Jawa yang berkembang kemudian, sosok ini mengalami pergeseran makna menjadi makhluk yang menyeramkan, berwatak kasar, dan sukanya itu tinggal di pohon-pohon besar atau bangunan-bangunan tua yang lembab. Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang agama Islam misalnya, kita wajib meyakini dengan adanya hal yang gaib. Dan di dalam Quran sudah dijelaskan bahwa Allah itu tidak hanya menciptakan manusia, tapi juga menciptakan jin. Jadi jin itu adalah makhluk Allah juga, dan mereka hidup berdampingan dengan kita, cuman memang beda dimensi atau beda alam. Nah, sebagai umat yang beriman itu kita meyakini keberadaan jin ini, bahwa mereka itu nyata, tapi ya nggak untuk ditakuti berlebihan, apalagi sampai disembah. Dan jin ini punya kemampuan untuk mengubah bentuk atau menyerupai sesuatu. Dan tujuannya ya macam-macam, salah satunya untuk menakut-nakuti atau menyesatkan manusia. Jadi sebenarnya sosok-sosok yang sering kita dengar, seperti Genderuwo misalnya, kuntilanak, pocong, atau wewe gombel apapun itu, ini kemungkinan adalah perwujudan dari jin. Wallahu a'lam bishawab. Dan mereka di situ memvisualisasikan diri mereka sesuai dengan ketakutan atau mitos yang berkembang di masyarakat setempat. Nah, kalau orangnya ini takut atau takutnya itu sama sosok besar berbulu yang dinamakan Genderuwo, ya jin di sekitar sana itu akan menampakkan diri seperti Genderuwo. Nah, kira-kira seperti itu. Dan cerita yang akan kami ceritakan di episode kali ini adalah bukti dari hal tersebut.
Dan ini adalah sebuah pengalaman dari sobat kembara yang kita sebut saja namanya Endra. Jadi Mas Endra ini teman-teman, dia pernah mengalami kejadian horor, di mana dia itu pernah diganggu oleh sosok genderuwo. Dan sosok genderuwo ini itu juga sering mengganggu anaknya Mas Endra yang waktu itu masih bayi. Nah, sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini bermula dari perjalanan panjang Mas Endra. Dan Mas Endra ini bukan orang baru dalam dunia bekerja yang keras banget. Sejak dia lulus kuliah itu, dia sudah kenyang lah makan asam garam. Dia sering merantau ke kota-kota lain. Dia pernah merantau setahun di Lampung. Dan gak lama setelah dari Lampung itu, dia merantau lagi ke Medan. Dan kira-kira 1,5 tahun kemudian dia di Medan itu, dia menuju ke Solo, dia pindah ke Solo kira-kira 1 tahunan. Dan setelah itu dia kerja di area Banyumas selama kurang lebih 2 tahunan. Tapi kota yang paling sering jadi tempat dia merantau ini adalah kota Surabaya dan Malang. Jadi 2 kota itulah yang menjadi tempat terlama Endra dan keluarganya menghabiskan waktu. Kira-kira waktunya itu sekitar 12 tahunan lah. Dan itu pun dengan 3 bidang pekerjaan yang berbeda. Jadi kalau dibilang secara mental, Endra ini orangnya pekerja keras, dan dia orangnya agak logis, dia sudah terbiasa kerja dengan tekanan, dan di masa-masa itu dia mengakui memang nggak gampang percaya sama hal-hal yang nggak masuk akal. Nah, jadi ceritanya tahun 2002, Endra ini diterima bekerja di perusahaan baru sebagai tenaga marketing. Awalnya dia belum punya kantor tetap. Barulah di tahun 2003, dia dapat kontrakan, jadi kantor pusat itu memberikan fasilitas berupa kontrakan yang sekaligus bisa digunakan untuk kantor dan tempat tinggal. Nah, kontrakannya ini itu adalah sebuah rumah di kawasan Pucang Anom, Surabaya. Rumah itu dia fungsikan sebagai kantor sekaligus tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahunan. Nah, di rumah itu dia ditemani 1 orang sales dan juga 1 orang admin. Awalnya pas menempati rumah kontrakan ini ya nggak ada apa-apa, semuanya normal, semua berjalan lancar, bisnis yang dia rintis pun juga mulai tumbuh. Tapi berjalannya waktu, masa kontrak atau masa sewa rumah ini sudah mau habis. Nah, sekitar 6 bulan sebelum kontraknya habis ini, Endra itu sudah disibukkan, dia disuruh untuk mencari lokasi yang baru. Dia butuh tempat yang lebih strategis lagi, tapi harganya itu masih masuk akal lah. Nah, kebetulan ketika dia tinggal di daerah Pucang sana itu, dia punya langganan tukang potong rambut atau salon, dan lokasinya itu masih ada di sekitar Jalan Pucang Anom situ, tapi di bagian timur. Nah, tempat itu adalah sebuah rumah tua yang difungsikan jadi salon kecantikan. Dan pemilik salon itu sudah kenal baik sama Endra, kita sebut saja namanya Putin. Jadi ceritanya pas Endra ini lagi potong rambut di salon tersebut, dia dengar kabar bahwa Putin ini katanya mau pindah. Ya dia cerita-cerita lah di situ karena sudah akrab juga dengan Endra. Dan Putin ini nggak akan memperpanjang kontraknya menyewa rumah itu. Tapi waktu itu Endra sendiri ini nggak tahu alasan Putin mau pindah ini kenapa. Padahal kalau dilihat ya usaha Putin ini rame, salonnya itu masih sering dikunjungi orang, apalagi dia sudah punya pelanggan. Tapi Putin di situ nggak menjelaskan apa-apa kenapa kok dia mau pindah. Nah, ketika mendengar kalau Putin ini mau pindah, insting bisnis Endra ini langsung jalan. Karena dilihat memang lokasi rumah ini lokasi yang bagus, di pinggir jalan besar, dan dia juga sudah familiar sama area sana. Akhirnya setelah dia tanya-tanya, dapatlah dia nomor telepon pemilik rumah itu. Singkat cerita, Endra ini langsung menghubungi pemilik rumah, dan terjadilah kesepakatan. Endra memutuskan untuk ngontrak rumah itu selama 3 tahun ke depan. Nah, barulah setelah Endra ini teken kontrak, dia cerita ke Putin, Putin ini sudah tak kontrak 3 tahun ke depan. Jadi insya Allah nanti kantorku pindah ke sini. Tapi di situ ketika Endra ini sudah benar-benar ngontrak rumah tersebut dan sudah dibayarkan sampai 3 tahun ke depan, di situ dia mulai dapat info. Pokoknya dari situ ada satu hal yang mengganjal lah. Jadi ternyata keputusan Putin untuk pindah dari situ ini ternyata bukan semata-mata karena alasan bisnis atau harga sewanya yang naik. Ternyata ada alasan yang lain. Dan seperti yang dijelaskan di awal oleh Endra, awalnya Putin nggak pernah cerita kenapa kok dia mau pindah dari situ. Nggak pernah menjelaskan alasannya. Tapi setelah Endra ini sudah taken kontrak,
Endra dapat info yang seperti ini. Dan karena dia ini masih penasaran, dia tanyalah ke Butin, dia desak terus Butin supaya beliau mau cerita. Jadi rumah di Pucang Anom itu berdiri di atas tanah seluas 8 kali 20 meter. Bangunannya juga tua, menghadapnya ke arah barat, dan rumah itu terdiri dari 2 lantai. Di lantai bawah, di bagian depan itu ada ruang tamu, ada 2 kamar tidur, ada 1 garasi mobil, dan di halaman depan juga ada garasi lagi. Dan masuk ke bagian tengah sampai belakang itu ada 2 kamar tidur di sisi utara, ada 1 kamar mandi, dapur, dan area cuci baju. Nah, di area cuci baju ini ada jendela kecil dari kawat ayam itu yang menghadap ke ruang tengah. Nah, disitulah Butin ini akhirnya cerita. Dan pas waktu cerita itu wajahnya serius banget. Jadi selama 7 tahun, Butin menempati rumah itu untuk usaha salonnya ini, Butin dan para karyawan-karyawannya itu sering diganggu makhluk halus. Jadi pada akhirnya, gangguan-gangguan makhluk halus ini sudah jadi makanan sehari-hari. Mau nggak mau ya Butin harus membiasakan diri. Dan gangguan yang paling sering dialami oleh Butin dan karyawannya ini adalah mereka itu sering mendengar kayak ada suara rantai besi yang diseret. Jadi setiap malam itu kayak ada orang yang mainan rantai besi dan rantainya itu kayak diseret buat mainan. Dan kejadian itu selalu setelah salonnya ini sudah tutup. Jadi setelah lampu mati semua barulah muncul suara-suara aneh. Yang seringnya seperti itu tadi, ada kayak suara orang yang jalan sambil nyeret rantai besi. Itu kadang dia bahkan sampai naik lewat tangga sambil rantai besi itu kayak dimain-mainkan. Yang membuat suasana rumah itu agak beda, ini di bagian konstruksi atapnya. Jadi setengah luas ruang tengah itu posisinya los, alias terbuka tinggi langsung sampai ke atap genteng di sisi selatan. Jadi kalau malam itu hawanya dingin, dan misalnya kalau ada orang yang ngomong di situ, itu suaranya pasti menggema. Nah, di atas garasi rumah itu ada ruang kosong, ukurannya 3 kali 7 meter, dan persis di bawah anak tangga menuju ke atas itu ada 1 kamar kecil, tapi ukurannya sempit, cuma sekitar 1,5 meter persegi. Dan rencananya ketika Endra ngontrak rumah tersebut, ruangan kecil di bawah itu mau dipakai Endra untuk ruang sholat karyawan. Terus di lantai atas ada 3 kamar tidur lagi. Kita sebut saja kamar 1, kamar 2, dan kamar 3. Dan di dekat situ ada toilet dan ada tempat jemuran yang posisinya terbuka menghadap ke timur dan selatan. Jadi secara fisik, rumah itu memang luas dan cocok banget untuk kantor. Tapi pas mendengar cerita Butin ini, Butin bilang kalau rumah itu rame penghuninya. Di sini ini rame, Mas. Apalagi kalau malam. Maksud saya rame itu ya banyak kayak yang suara-suara aneh gitulah. Loh, Butin kenapa nggak cerita dari awal? Ya saya kira Mas Endra ini nggak ngontrak rumah ini, Mas. Jadi saya yang ngapain cerita. Nah akhirnya Butin juga cerita soal air keran yang sering nyala sendiri. Jadi di depan anak tangga lantai bawah itu yang posisinya menghadap ke ruang kecil yang mau dipakai untuk ruang sholat itu, di situ ada wastafel. Nah kata Butin, keran di wastafel itu sering nyala sendiri kalau malam hari. Dan kalau keran air yang kebuka sendiri itu sering banget lah didengar hampir setiap malam, dan sering juga pas air keran bawah nyala, salah satu anggota keluarga atau karyawan itu langsung turun untuk ngecek. Dan memang di situ nggak ada siapa-siapa. Jadi ya ditutup lagi daripada nanti boros air. Dan masalahnya keran di zaman itu kan masih keran putar. Dan butuh tenaga lah untuk muter keran itu. Nggak mungkin kalau cuma kesenggol hewan atau apa. Dan inilah yang membuat mereka itu merasa memang ada yang jahil di sini. Terus ada satu kejadian lainnya yang menimpa ayahnya Butin. Waktu itu ceritanya ayahnya Butin ini baru datang dari Banyuwangi dan beliau menginap beberapa hari di rumah itu. Dan pas malam-malam itu Butin dengar ada suara di kamar mandi belakang kayak orang mandi. Piur, benar-benar kayak orang mandi. Dan waktu itu kan kamar mandinya ini masih pakai gayung yang ambil airnya itu di bak mandi. Nah itu jelas banget suaranya, Butin juga dengar. Awalnya Butin mengira kalau itu bapaknya yang mandi di kamar mandi. Dia sempat mikir ini, bapak ini kok mandi jam segini, apa nggak masuk angin? Nah Butin membiarkan itu, ternyata bapaknya Butin ini tanpa sepengetahuan Butin, beliau langsung nyamperin ke kamar mandi. Nah, beliau itu manggil dari luar, "Dok, sopo iki? Iki adus ta kowe? Ini kamu mandi ta?"
Nggak ada jawaban. Pas dipanggil lagi oleh bapaknya Putin, ini kok jam segini kok mandi, ini sopo? Ternyata dari situ, pintu kamar mandi ini kebuka sendiri, dan nggak ada orang di kamar mandi. Akhirnya, bapaknya Putin ini cerita ke Putin, dan Putin cerita ke Endra. Waktu itu ya maksudnya Putin ini bukan untuk nakut-nakutin, Mas. Saya sendiri juga nggak tahu kalau sampean itu jadi ngontrak rumah ini. Ya ini buat cerita aja supaya Mas Endra dan teman-teman itu waspadalah. Paling nggak terlalu kaget. Nah, lagian di situ Endra juga mikir, ini kontrakan ini sudah dibayar oleh kantor pusat, dan itu sampai 3 tahun. Jadi Putin cuma minta supaya Endra waspada kalau pas nempati rumah itu. Tujuannya seperti ini. Jadi Putin bukan mau menakut-nakuti. Dan menurut Putin, kalau gangguan suara orang jalan, ada suara orang mandi di malam hari, itu masih gangguan ringan. Tapi ada kejadian yang lebih parah yang akhirnya juga diceritakan oleh Putin ke Endra. Itu kejadiannya tahun 2004. Di depan rumah itu, di area pekarangan, itu ada pohon mangga jenis mana lagi. Pohonnya itu besar dan rindang banget. Kalau pas lagi musim mangga, buahnya itu lebat banget dan rasanya manis. Dan karena buahnya yang melimpah itu, seringkali orang-orang yang tinggalnya di sekitar situ atau tukang becak yang mangkal di sekitar situ, ya mereka ikut ngambil buahnya, dan Putin juga mengizinkan. Putin nggak masalah. Suatu sore ceritanya, ada seorang bapak-bapak, beliau ini tukang becak yang biasa mangkal di sana, beliau sudah izin ke Putin, Bu, aku njukuk pelem ya, aku mau ambil mangga ya. Oh iya Pak, monggo Pak. Nah beliau si bapak-bapak ini manjat pohon itu. Dan biasanya memang seperti itu. Dan nggak tahu gimana ceritanya, pas waktu itu Putin juga ada customer, tiba-tiba bapak ini jatuh dari pohon, pruak, itu kenceng banget suaranya. Nah kata orang-orang yang di bawah, yang menjadi saksi ketika bapak ini jatuh, mereka ngelihat bapak-bapak tukang becak itu posisinya aman, karena ya dia sering melakukan itu, dia sering manjat pohon sendiri dan ambil mangga dari atas. Dan biasa saja. Tapi mereka ngelihat sekilas, ada semacam sekelebatan hitam, kayak mendorong bapak ini, dan akhirnya beliau jatuh. Jadi badannya itu langsung menghantam tanah pekarangan, dan kejadiannya itu cepat banget, seketika warga di situ heboh, termasuk Putin juga heboh, teriak-teriak semua, dan langsunglah si bapak ini dibawa ke rumah sakit. Ternyata Putin dapat kabar bahwa belum sempat sampai rumah sakit, bapak-bapak tukang becak itu meninggal dunia. Nah itu yang benar-benar menjadi pukulan lah bagi Putin. Akhirnya Putin melarang kalau ada orang-orang yang mau manjat pohon mangga itu, karena beliau trauma. Dan kejadian keduanya, Putin waktu itu punya seorang asisten rumah tangga, ART. Dia ini perempuan, dan orangnya itu masih muda. Kita sebut saja namanya Dewi. Dewi ini masih lajang waktu itu, dia menempati kamar nomor 1 di lantai atas. Nah selama si Dewi ini kerja ikut Putin, Dewi itu sering banget terlihat murung. Ternyata tanpa sepengetahuan Putin, kabarnya diam-diam Dewi ini punya pacar. Dan kayaknya waktu itu hubungan sama pacarnya ini nggak baik-baik saja. Pokoknya nggak berjalan mulus. Seringkali Putin itu memergoki Dewi ini nangis sendirian di kamarnya, di lantai atas itu. Dan Putin ini juga sering menasihati. Karena ya Putin menganggap Dewi itu anaknya sendiri. Dia bilanglah ke Dewi, Wi, kamu itu hati-hati loh kalau kenal sama laki-laki, apalagi kalau kamu pacaran. Kamu perempuan, kamu harus bisa jaga diri, Nduk. Ya, tapi juga namanya Dewi ini masih muda. Apalagi waktu itu dia patah hati yang terlalu mendalam sekali, dia sampai semacam depresi. Jadi mungkin nasihat Putin waktu itu ya cuma masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Nah, beberapa minggu setelah itu, waktu itu siang hari, jadi ceritanya setelah meninggalnya si bapak tukang becak di pohon mangga itu, dan kebetulan waktu itu salon Putin ini lagi rame banget, dan Putin ini butuh Dewi untuk bersih-bersih tempat yang sudah dipakai, pokoknya mencuci handuk bekas pelanggan. Akhirnya Putin ini kerepotan. Nah Putin manggil Dewi dari lantai bawah, Wi, Dewi, minta tolong Nduk, turun dulu Nduk, bantuin ibu di bawah. Sekali dipanggil, nggak ada jawaban. Nah, 2 kali dipanggil tetap nggak ada jawaban, dan waktu itu Putin ini masih sibuk. Jadi beliau nggak mau meninggalkan pekerjaannya, mau ngelihat Dewi ke atas. Nggak sempet lah istilahnya. Nah, dari situ, karena Dewi nggak turun-turun, Putin ini mulai emosi di situ. Putin mikirnya dia ini pasti ngelamun lagi di kamar, pasti nangis-nangis di kamar kayak kemarin-kemarin.
Akhirnya dengan perasaan yang jengkel, Putin ngomong ke customernya, sebentar ya Bu, saya mau ke atas dulu manggil Dewi. Putin ini jalannya itu agak cepat, sambil ya beliau agak emosi waktu itu. Begitu sampai di depan pintu kamar Dewi, pintu kamarnya Dewi ini dalam posisi ketutup. Jadi Putin itu langsung ngetuk dengan keras, Dewi, kamu dipanggil dari tadi nggak turun-turun. Nggak ada jawaban. Akhirnya Putin ngetuknya itu agak pelan. Dewi, kamu ini ngapain dok? Kamu ini sakit tak? Kalau sakit ya ngomong sama ibu, jangan kayak gini. Nah terus disitulah Putin ini manggil-manggil nama Dewi. Dewi, masih nggak ada jawaban. Nah tiba-tiba perasaan Putin ini mulai nggak enak. Karena dia ingat sebelum-sebelumnya, bahkan hari itu, Putin sempat ngelihat Dewi ini masih kayak orang yang linglung. Dia masih hanyut dalam perasaannya, pokoknya kayak orang yang stres. Disitulah Putin ini kepikiran, dia mulai deg-degan. Begitu gagang pintu dibuka, ternyata pintunya itu nggak dikunci. Dan dibukalah pelan-pelan, di situ Putin ngelihat posisi Dewi ini, badannya itu sudah tergeletak kaku di atas kasur, dan mulutnya itu mengeluarkan busa putih yang sudah netes-netes ke bantal. Mata Dewi itu juga dalam posisi yang melotot. Di lantai kamar, Putin ngelihat ada botol obat nyamuk cair. Dan isinya itu sudah kosong sebagian, sudah tumpah beberapa. Jadi bau di kamar itu menyengat, bau obat nyamuk cair ini. Dan ternyata Dewi ini nekat mengakhiri hidup dengan cara meminum racun serangga. Dan kabarnya karena dia putus cinta itu. Akhirnya singkat cerita ya nyawa Dewi ini nggak tertolong. Dan sejak 2 kejadian kematian yang beruntun itu, tukang becak yang meninggal di pohon mangga dan juga Dewi yang mengakhiri hidup dengan cara seperti itu, ini makin banyak gangguan yang terjadi di rumah itu. Nah, Putin ini sering ngelihat ada penampakan sosok nenek-nenek yang jalan lewat menuju ke arah belakang. Nah, untuk si sosok nenek-nenek ini, Putin itu sering banget ngelihat, apalagi semenjak kematian bapak-bapak tukang becak dan juga kematiannya Dewi. Jadi pengalaman Putin inilah yang jadi alasan kenapa Putin akhirnya nggak mau memperpanjang kontrak, karena beliau sudah capek dengan gangguan-gangguan, apalagi ditambah dengan 2 tragedi yang pernah terjadi di rumah itu. Meskipun memang diakui oleh Putin sendiri bahwa usaha salonnya di situ itu rame, dan kalau bisa dibilang ngerejekeni banget lah tempatnya. Tapi mental Putin ini nggak kuat menghadapi teror-teror yang terjadi setiap malam. Nah, Endra waktu itu ketika mendengarkan semua cerita dari Putin itu dengan seksama, Endra itu diam terus. Kebetulan juga istrinya Endra ini juga mendengar pas Putin cerita. Karena rencananya nanti istrinya Endra pun juga tinggal di situ bersama anak-anaknya. Ya tapi bagaimanapun juga Endra ini sudah terlanjur untuk sewa rumah itu. Dia mikirnya ya karena lokasinya strategis untuk kantor. Akhirnya Endra ini cuma berucap, ya sudahlah bismillah, yang penting nggak ada niat apapun. Kalaupun Putin ini cerita misalnya, cerita hal ini dari awal, sebelum Endra teken kontrak itu, ya kemungkinan besarnya Endra pasti akan tetap sewa rumah itu. Karena harga sewanya itu terbilang agak murah kalau dibanding dengan lokasi yang ada di sebelahnya. Nah, disitulah kemudian Endra ini meminta keringanan waktu 1 bulan di awal kontrak itu untuk merenovasi rumah tersebut supaya rumahnya itu nggak terlalu terlihat singup, supaya ya kelihatan kayak kantor lah. Mungkin dindingnya ini bisa dicat ulang, lampunya bisa diganti lebih terang supaya nggak kelihatan angker. Nah, pemilik rumah ini pun setuju. Mulailah Endra ini bawa tukang untuk memperbaiki kondisi yang ada di rumah itu. Nah, strategi pertama Endra merenovasi rumah ini itu sebenarnya untuk mengusir kesan angker rumah itu. Jadi dia munculkan banyak pencahayaan di rumah ini, dia gantilah semua bolam-bolam lampu lama yang remang-remang itu diganti dengan lampu yang wattnya besar. Jadi rumah itu harus terang benderang. Rumah ini nggak boleh ada satu yang redup lampunya atau bahkan mati. Jadi dia usahakan semua lampu harus nyala terang. Nah, pada saat proses renovasi berjalan, Endra mulai merasakan sendiri apa yang dibilang oleh Putin. Memang ada ruangan-ruangan tertentu yang hawanya itu nggak enak banget. Salah satunya adalah ruang yang direncanakan jadi tempat sholat di bawah tangga itu. Di situ itu udaranya selalu lembab dan selalu membuat merinding. Terus di area belakang, persisnya di tempat cucian piring dan baju itu, di situ hawanya kayak ada yang ngawasin terus dari arah jendela kawat. Dan yang paling parah, ini tentu kamar nomor 1 di lantai atas. Kamar itu bekas kamarnya Dewi. Dan tiap kali Endra masuk ke sana untuk ngecek pekerjaan tukang di kamar nomor 1 itu, tiba-tiba dadanya Endra itu rasanya sesek banget.
dan kondisinya tuh kayak pengap banget. Nah, kamar aneh lainnya itu di kamar nomor 3. Jadi kalau Endra berdiri lama di kamar nomor 3 itu, bagian kakinya itu rasanya ini kayak tiba-tiba dialiri listrik yang halus. Kayak semacam kesemutan tapi tajam. Padahal nggak ada kabel yang terkelupas di lantai. Akhirnya ya Endra cuma bisa mengabaikan. Singkatnya renovasi rumah ini pun selesai, rumah kelihatan lebih bersih dan lebih terang. Mulailah di situ Endra memindahkan barang-barang dari kantor lama menuju ke rumah kontrakan di Pucang Anom ini. Siang itu ceritanya matahari Surabaya itu lagi terik-teriknya, panasnya itu menyengat banget, dan Endra ini lagi sibuk nata-nata barang di depan kamar tidur lantai bawah. Nah terus posisi Endra itu dia berdiri membelakangi ruang dapur dan juga ruang tengah yang atapnya tinggi itu. Suasana rumah itu sepi karena tukang waktu itu lagi istirahat di luar dan karyawan juga belum ada yang datang. Jadi mereka tukang-tukang ini baru saja selesai ngangkat-ngangkat barang terus mereka istirahat di luar. Nah pas lagi fokus bongkar kardus itu, tiba-tiba Endra ini merasakan ada perubahan suhu yang sangat drastis banget terutama di area punggung. Jadi kayak ada angin, tapi anginnya tuh dingin banget kayak angin kulkas. Dan anginnya itu kayak merembet dari arah tengkuk leher langsung menuju ke kepala. Dinginnya itu dingin yang aneh, pokoknya dingin yang nyes banget. Terus tiba-tiba ada sekelebatan bayangan hitam yang lewat, tapi lewatnya itu cepet banget. Itu posisinya persis di belakang punggung Hendra, itu kelihatan di ujung mata. Gerakannya itu kayak orang lari, tapi nggak ada suara langkah kakinya. Jadi yang terasa itu cuma kayak angin kibasannya. Hendra di situ kaget, jantung itu langsung deg-degan. Dia langsung membalikkan badan, dia teriak, "Weh, siapa itu?" Tapi pas dia noleh, ruang utama itu sepi. Dapur juga sepi dan nggak ada siapa-siapa di situ. Endra sempat diam. Dan dia sempat mikir, aduh ternyata ini benar juga. Ini gangguannya ini mulai dialami oleh Endra. Dan kayaknya penghuni rumah ini tuh kayaknya pengen kenalan sama Endra. Jadi pengen kayak mempertunjukkan dirinya. Dan nggak lama setelah itu Endra mengalami kejadian lagi yang lain. Jadi ceritanya waktu itu Endra ini lagi sendirian di area tengah. Terus tiba-tiba hawa ruangan itu berubah lagi, berubah secara drastis. Bersamaan dengan itu, ada sosok di situ dan wujudnya terlihat jelas oleh Endra. Jadi Endra ini ngelihat sosok itu badannya ini tinggi besar, rambutnya panjang sebahu, pokoknya rambutnya itu kaku dan tebal, persis sapu ijuk. Nah di momen itulah, momen ini yang membuat Endra itu lemes. Karena waktu itu ketika dia ngelihat wajah dari sosok hitam tersebut. Karena dia ngelihatnya jelas. Jadi sosok hitam besar ini, dia itu menyeringai ke arah Endra. Gigi-giginya itu kelihatan semuanya tajam dan kotor. Sosok ini ngeliatin Endra terus, disitulah Endra ini sempat nge-freeze. Untuk beberapa detik dia nggak bisa gerak, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan beberapa detik dia kaku. Akhirnya dia berucap, "Allahu Akbar, Astagfirullahaladzim." Begitu dia nyebut barusan, sosok hitam ini perlahan memudar terus hilang. Tapi pas sosok ini sudah nggak kelihatan lagi, badan Endra itu masih deg-degan. Dan badannya masih lemes karena efek baru saja dia ngelihat penampakan ini. Disitulah Endra ini mulai sadar, aduh kalau kayak gini ini nggak bisa didiemin. Endra sendiri ini sudah takut. Gimana nanti kalau istrinya atau mungkin karyawannya ini bisa-bisa mereka nggak kerasan tinggal di sini. Dia akhirnya mau nggak mau, dia cerita kejadian ini ke istrinya. Dia ceritakan semua, "Dek, jujur ya, ini rumah ini memang agak aneh. Ada kejadian-kejadian yang semacam ini. Selain kamu pernah dengar cerita dari Putin waktu itu, ini Mas ini baru diliatin beneran deh. Ada sosok hitam." Nah istrinya juga kaget tuh. Ini kok tumben Mas Endra cerita yang seperti ini? Karena menurut sepengetahuan istrinya, Endra nggak pernah cerita-cerita hal-hal yang mistis seperti itu. Nggak pernah cerita-cerita horor. Tapi kok tiba-tiba Endra ini cerita seperti itu ke istrinya. Jadi istrinya ini semakin takut. Akhirnya di situ mereka sepakat, sebelum benar-benar resmi menempati rumah itu, dijadikan tempat tinggal dan kantor, mereka harus membersihkan tempat itu dulu. Entah gimana caranya, pokoknya ini tempat harus bersih. Nah, langkah pertama, mereka menghubungi seorang kenalan mereka yang rumahnya ada di Sidoarjo, yang katanya dia ini paham soal halal gaib. Nah, Endra dan istri ini langsung meluncur ke Sidoarjo sana, dan di Sidoarjo itu mereka nggak dikasih jimat yang aneh-aneh. Kenalannya ini cuma membekali Hendra dan istrinya itu dengan garam kroso atau garam kasar, dan juga biji lada. Katanya, bahan-bahan itu sudah didoakan sebelumnya.
Dan instruksi dari orang ini itu sederhana. Endra itu diminta untuk menebar garam dan juga ladanya itu juga ditebar. Dan ditebarnya itu harus di setiap pojokan rumah, terutama di area-area yang sering dilewati atau ditempati sosok makhluk halus. Akhirnya pulang dari Sidoarjo, dia langsung melaksanakan perintah itu. Garam dan lada ini disebar langsung. Harapannya yaitu tadi gangguan itu supaya berhenti dan setidaknya ya berkurang lah. Tapi yang terjadi ini justru sebaliknya. Sosok makhluk halus yang ada di rumah itu ini bukannya takut atau pergi. Para makhluk halus di rumah itu kayak malah seolah-olah ngejek Endra. Jadi gangguannya itu malah makin sering terjadi. Kalau malam hari itu pasti banyak suara-suara berisik. Dan suaranya itu selalu kencang. Hawa di rumah itu juga semakin panas dan kayaknya memang garam dan lada itu nggak mempan sama sekali lah. Dan ketika merasa bahwa usaha pertamanya itu gagal, Endra mencoba menghubungi kenalannya yang lain. Waktu itu dia menghubungi salah satu paranormal kenalannya yang lain. Disepakatilah paranormal ini akan datang ke lokasi di rumah Endra itu setelah maghrib. Dan ritual pembersihan ini pun dimulai. Endra itu nggak ngelihat detail apa yang dilakukan oleh orang itu. Tapi setelah ritual ini selesai, suasana rumah itu memang kerasa agak lebih tenang. Malam itu memang nggak ada gangguan. Besoknya juga aman. Nah, ketika mereka merasa yakin bahwa rumahnya sudah bersih, nggak ada gangguan-gangguan lagi, Endra akhirnya memutuskan untuk segera pindahan total. Nah, aktivitas kantor pun mulai berjalan normal. Karyawan ya mulai kerja seperti biasa, dan keluarga Endra itu resmi menempati rumah itu. Jadi pembagian kamar ini pun mulai diatur. Jadi Endra, istrinya, dan bayinya yang baru berusia 4 bulan itu menempati kamar nomor 2 di lantai bawah. Nah, pembantu rumah tangga Endra, ART-nya itu menempati kamar nomor 3, yang hawanya itu kayak ada listrik di kaki ketika Endra merasakan itu. Sedangkan 2 anak laki-laki Endra yang sudah agak besar, itu menempati kamar nomor 1 di lantai atas. Sebenarnya ini keputusan yang nekat, karena dia tahu bahwa kamar nomor 1 itu adalah lokasi di mana ART Butin yang namanya Dewi itu dulu bunuh diri di situ minum obat nyamuk. Tapi karena nggak ada ruang lain ya, Endra terpaksa menempatkan anak laki-laki yang sudah besar di atas itu. Tapi Endra dan istrinya ini sepakat untuk menutup rahasia tersebut. Dia nggak mau anak-anak dan pembantu barunya itu tahu soal sejarah rumah itu, terutama kamar nomor 1. Nah, supaya mereka itu nggak takut lah, supaya nggak mikir aneh-aneh lah. Dan hari-hari pertama itu berjalan cukup normal, tapi ya namanya naluri seorang ibu itu biasanya lebih tajam. Jadi istrinya Endra ini punya feeling yang nggak enak. Baru beberapa hari dia tinggal di rumah itu, istrinya Endra ini mulai merasa nggak nyaman pas tidur di kamar nomor 2. Dia bilang ke Endra, ya, aku kok nggak tenang ya tidur di sini ya. Rasanya tuh kayak ada yang ngawasin terus itu ya di sudut kamar. Jadi istrinya ini merasa, setiap kali dia memejamkan mata itu kayak selalu ada sosok yang kayak ngelongok ke atas wajahnya. Atau kadang-kadang ada kayak orang yang berdiri di situ ngawasin mereka terus. Akhirnya istrinya ini minta pindah kamar. Dia ngajak anak-anaknya itu tidur di ruang kosong di atas garasi. Dan ruangan itu lumayan luas. Ukurannya sekitar 3 kali 7 meter. Nah, Endra pun setuju. Jadilah mereka sekeluarga itu tidur di sana. Tapi kepindahan ke kamar itu justru menjadi awal dari teror yang sebenarnya. Jadi waktu itu sasarannya ini bukan lagi Endra atau istrinya, tapi bayinya yang masih berusia 4 bulan itu. Ini yang jadi sasaran. Jadi malam itu ceritanya suasananya ini mencekam banget. Bayinya Endra ini yang biasanya tidurnya selalu nyenyak, itu malam itu tiba-tiba nangis kenceng. Nangisnya histeris, pokoknya tangisannya itu nggak wajar banget. Dan istrinya Endra itu langsung notice hal tersebut. Ini kayaknya aneh banget anak ini, ngapain dia kok nangisnya kayak gini. Jadi nangisnya itu melengking tinggi dan dia nggak mau berhenti meskipun sudah digendong, ditenangkan. Biasanya kalau anak ini nangis digendong atau sudah disusui, dia akan diam. Tapi waktu itu dia sudah digendong, disusui, sudah ditenangkan, dia masih nangis seperti itu, ditambah lagi badannya itu demam tinggi. Dan yang paling ngeri, itu matanya itu mendelik ke atas. Kita bisa bayangkan anak bayi yang umurnya baru 4 bulan, dia mengalami kejadian seperti itu, nangis yang nggak wajar, terus matanya itu melotot, mendelik. Dan cuma terlihat bagian putihnya saja. Ditambah dia agak kejang-kejang. Nah, Endra dan istrinya ini panik luar biasa. Mereka berusaha dengan segala cara. Awalnya dicoba
dikudang-kudang, dinyanyikan, sampai dibacakan doa-doa, tapi bayinya itu tetap nangis dan kejang-kejang. Akhirnya langsunglah Endra ini cepet-cepetan bawa bayinya ke dokter anak. Dan ketika dokter anak ini memeriksa kondisi bayinya Endra, dokter ini mendiagnosa kalau ini cuma demam biasa. Dan langsunglah dikasih obat penurun panas, dikasih juga obat pereda untuk kejang. Nah, sepulangnya dari dokter anak itu, kondisi bayinya ini membaik. Demamnya mulai turun dan kejangnya juga berhenti. Di situ Endra dan istrinya ini merasa agak lega. Endra dan istrinya sempat mikir mungkin memang ini sakit biasa karena perubahan cuaca atau adaptasi rumah baru lah. Tapi ternyata nggak sampai 2 minggu, bayinya ini sakit lagi. Malam itu ceritanya, bayinya Endra ini demam lagi. Dan badannya kejang lagi, terus matanya melotot lagi, mendelik lagi, dan cuma ada putihnya. Dan kali itu dari mulut bayinya ini, keluar suara-suara yang aneh. Nah, ini yang membuat Endra itu benar-benar takut dan dia merinding. Jadi bayi 4 bulan itu mengeluarkan suara mo, mo, mo. Itu artinya dalam bahasa Indonesia itu nggak mau, nggak mau, nggak mau. Jadi dia ngomong seperti itu, mo, mo, mo. Padahal ini bayi yang usianya masih 4 bulan, tapi suaranya itu berat. Jadi kayak suara orang dewasa yang kayak nolak sesuatu. Dan ini keluar dari mulut bayi usia 4 bulan. Ketika ngelihat anaknya yang seperti itu, apalagi dalam keadaan yang tersiksa, marahlah Hendra. Dan itu jelas Hendra yakin ini bukan penyakit medis karena ada suara-suara yang seperti itu. Ini jelas gangguan dari makhluk halus. Dan ini artinya sosok makhluk halus di rumah ini sudah berani ganggu anaknya Hendra. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung lari ambil sisa garam krosok dan juga biji lada yang dulu pernah dipakai. Sambil Hendra ini terus membacakan surat Al-Fatihah, itu dibacakan berulang kali. Setelah itu dia lemparlah garam dan lada itu secara nggak beraturan. Ada yang dia lempar ke arah plafon, ada yang dilempar ke pojokan ruangan, ke pintu, ke dinding. Dia ini sambil teriak, pergi kalian, jangan ganggu anakku. Nah, di sisi lain, istrinya Hendra itu posisinya mendekap terus bayinya. Dia ini sambil nangis sesenggukan, karena istrinya nggak tahu harus ngapain lagi. Dan mulut istrinya ini terus merapalkan mulai dari ayat kursi, Al-Fatihah, dan juga Al-Ikhlas. Itu dibacakan berulang-ulang, ditujukan kepada bayinya ini. Jadi Hendra dan istrinya ini terus-terusan meminta pertolongan pada Allah. Jadi lantai rumah malam itu ini kotor, penuh dengan butiran garam dan juga lada. Dan kejadian itulah yang pada akhirnya membuat mental Hendra dan istrinya itu benar-benar nyaris patah semangat. Dia di situ merasa jengkel, marah, sekaligus ya mereka ini nggak berdaya. Dan ini sudah kurang ajar banget makhluk ini. Dan dia berani sekali mengganggu anak bayi. Dan teror itu nggak berhenti sekali 2 kali. Hal itu terjadi berulang-ulang sampai bayi mereka ini usianya 7 bulan. Jadi selama rentan waktu itu, dari usia bayinya yang 4 bulan sampai 7 bulan itu, ketika malam hari bayinya demam tinggi dan mengeluarkan suara aneh, Hendra yakin itu bukan penyakit medis. Ya ada kalanya dibawalah anaknya ini ke dokter anak, tapi dokter anak selalu mendiagnosa yang sama, ini cuma demam, dikasih obat seperti itu. Ya Hendra sendiri nggak mau kalau anaknya ini terus-terusan minum obat. Akhirnya beberapa kali anak bayinya ini mengalami hal itu, Hendra yakin kalau ini bukan masalah medis. Ini pasti gangguan makhluk halus di sini. Dan ketika dicoba dengan cara dibacakan doa-doa, anaknya itu akhirnya agak reda lagi. Tapi ya seperti itu, gangguannya itu terjadi terus sampai anak bayinya ini berusia 7 bulan. Jadi selama 3 bulan penuh itu mereka hidup dalam ketakutan setiap malam. Sampai pada satu titik, Hendra dan istrinya ini merasa mereka sudah nggak sanggup lagi lah kalau harus menangani masalah ini sendiri. Mereka butuh bantuan orang yang benar-benar ngerti. Pokoknya rumah ini harus dibersihkan. Dan setelah berunding, mereka ingat, ada satu nama yang mereka ingat, ini adalah kenalan dari orang tua Hendra. Nah, namanya itu Mbah Pono, tapi karena rumah Mbah Pono itu agak jauh, beliau ini orang yang ngerti, orang pinter lah, yang tinggalnya di daerah Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dan memang jaraknya itu ya lumayan jauh dari Surabaya, tapi untuk kesembuhan anaknya dan untuk supaya rumah ini dijauhkan dari teror-teror, bagi Hendra dan istri, ya jarak itu nggak jadi masalah lah. Hendra langsung menghubungi Mbah Pono. Hendra sendiri agak lupa apakah waktu itu Hendra itu mendatangi rumah Mbah Pono di sana atau Hendra telepon ke Mbah Pono.
Jadi pokoknya Endra ini sudah menceritakan sebelumnya semua teror-teror yang dialami oleh keluarga Endra selama berbulan-bulan itu. Dia cerita semua ke Mbak Pono. Dan dia juga cerita tentang penampakan sosok tinggi hitam. Dan juga Endra cerita tentang ART yang pernah mengakhiri hidup di kamar nomor 1. Dan juga Endra terutama cerita tentang bayinya Endra yang terus-terusan terganggu. Nah, singkat cerita, Mbak Pono menyanggupi untuk bantu. Begitu Mbak Pono tiba di rumah kontrakan Hendra itu, Mbak Pono ini nggak banyak omong. Beliau langsung masuk, dan sosok Mbak Pono ini orangnya tenang banget. Nggak kelihatan panik sama sekali atau takut sama sekali, enggak. Beliau santai. Jadi Mbak Pono ini mulai datang ke sana, beliau langsung keliling rumah. Dia masuk ke ruang tamu, ngelihat ke arah tangga, terus dia jalan ke arah belakang. Jadi matanya Mbak Pono itu kayak ngelihat terus setiap sudut ruangan, seolah-olah waktu itu beliau ini lagi berkomunikasi atau melihat sesuatu yang mungkin nggak bisa dilihat oleh Endra atau siapapun. Dan nggak beberapa lama setelah keliling itu, Mbak Pono ini menghampiri Endra. Dia bilang, "Mas, minta tolong ya carikan bahan-bahan ini sekarang." Jadi Endra menyimak dengan serius. Mbak Pono itu menyebutkan daftar permintaannya. Beliau minta 1 butir telur ayam kampung asli, 1 bungkus kembang setaman, dan harus ada bunga kantil yang masih kuncup, warnanya juga harus kuning dan putih, pokoknya yang masih seger. Terus Endra ini disuruh juga untuk cari mawar merah yang utuh, itu 2 buah. Mbak Pono juga bilang ke Endra supaya menyiapkan 1 set bahan buat nginang. Teman-teman tahu yang nginang, yang biasanya ada daun sirih, kapur, gambir yang orang-orang dulu nginang itu. Dan 1 lagi dia disuruh untuk beli dupa 1 pak. Nah di situ Endra langsung keluar mencari bahan-bahannya ini. Untungnya kalau teman-teman yang tinggal di Surabaya, terutama di area Pucang itu pasti tahu di situ ada pasar tradisional Pucang, dan di situ masih banyak orang yang jual kembang dan juga perlengkapan-perlengkapan ritual semacam itu. Dan meskipun waktu itu sudah malam, untungnya ada beberapa pembeli yang masih buka. Dan sementara ketika Endra pergi beli perlengkapan itu, Mbak Pono ini ngasih instruksi kepada istrinya Endra. Jadi Mbak Pono bilang, "Mbak minta tolong siapkan ubur rampenya ya. Saya minta 1 gelas air putih, terus minta tolong dibuatkan 1 gelas kopi pahit, dan juga 1 gelas teh tawar. Siapkan juga 1 lepek gula batu di situ. Dan terakhir, tolong ambilkan 1 gelas beras mentah. Itu nanti ditaruh di gelas berasnya. Ini nanti untuk menancapkan dupanya." Nah, istrinya Endra ini langsung sibuk di dapur menyiapkan semuanya. Dan setelah Endra balik ke rumah dan sudah membawa bunga dan perlengkapan lain-lainnya, itu semua bahan ini disatukan oleh Mbak Pono. Mbak Pono minta disiapkan meja kecil. Meja itu diletakkan di lantai dasar, posisinya di area belakang, persis menghadap ke tembok tempat cucian piring. Nah, tembok itu menghadap ke arah selatan. Disinilah Mbak Pono membuka tabir rahasia rumah itu. Sambil menunjuk ke arah tembok cucian piring itu, Mbak Pono ini ngomong bisik-bisik ke Endra dan istrinya, "Mas, Mbak, sampean tahu kenapa gangguannya itu begitu kuat di area sekitar sini?" Jadi Mbak Pono menjelaskan, jadi di balik tembok ini, persis di area cucian piring itu sebenarnya adalah bekas makam kuno. Nah, Endra dan istrinya itu saling pandang, mereka kaget, karena mereka nggak tahu apa-apa. Dan dari situ Mbak Pono bilang, "Ini makam tua, Mbak, sudah ada sejak zaman dulu sebelum rumah ini berdiri. Dan ini makamnya sosok yang menyerupai nenek-nenek. Jadi kalau ada mungkin yang tinggal di sini yang ngelihat sosok nenek-nenek ini, yaitu yang tinggal di makam ini." Lah, Endra langsung ingat tuh, perasaan dia pernah ngelihat ada sosok nenek-nenek. Atau waktu itu dia juga pernah mendengar cerita dari Butin, yang Butin sering melihat penampakan sosok nenek-nenek. Nah, ternyata pusat energi gaib di rumah itu ini bukan di kamar atas tempat yang bekas berdiri itu, melainkan di dapur. Dapur ini tempat sehari-hari mereka ya cuci piring, masak di situ. Jadi sosok nenek-nenek yang sering dilihat Butin dulu itu ternyata memang tuan rumah asli tanah itu. Dan akhirnya setelah cerita itu tanpa buang-buang waktu, Mbak Pono memulai ritualnya. Jadi beliau ngambil 9 batang dupa yang sudah dibeli Endra tadi. Terus dupa itu dibakar sampai baranya itu menyala merah dan asapnya itu mengepul. Aromanya wangi banget. Mbak Pono memegang 9 dupa itu dengan kedua tangannya. Terus beliau menggerak-gerakkan dupa itu berputar-putar di atas kepalanya. Dan asap dupa itu kemudian menyebar, memenuhi ruangan dapur yang sempit itu. Terus
mulut Mbah Pono ini mulai komat-kamit. Suaranya itu melantunkan doa-doa, tapi doa-doa dalam bahasa Jawa halus atau kromo inggil. Yang Endra sendiri nggak paham artinya, tapi nadanya itu terdengar kayak Mbah Pono itu lagi bernegosiasi di situ. Bukan mengusir dengan kasar, bukan, tapi kayak semacam ngomong atau bernegosiasi. Nah, Mbah Pono ini sebenarnya lagi mencoba untuk berkomunikasi baik-baik dengan si nenek penunggu makam kuno itu. Jadi suasananya itu hening dan sakral banget. Dan ketika itu, Endra dan istrinya ini cuma diem. Mereka sebenarnya sudah merinding di situ. Mereka nggak ngomong sama sekali, dan memang situasinya itu sakral banget. Mereka cuma bisa pasrah melihat apa yang dilakukan oleh Mbah Pono. Dan beberapa saat setelah Mbah Pono merapalkan mantra-mantra Jawa, suasana di dapur itu berubah drastis. Udara yang tadinya itu panas pengap, ini tiba-tiba jadi dingin. Terus tiba-tiba dari arah mulut Mbah Pono, atau mungkin waktu itu ada suara lain yang menggema di ruangan itu, pokoknya ada suara, dan suaranya itu menggema. Awalnya Endra berpikir kalau itu suaranya Mbah Pono. Endra susah memastikan, karena saking tegangnya dia, ini ada suara yang menggema. Barulah setelah dipastikan oleh Endra, ternyata memang itu bukan suara Mbah Pono, karena Mbah Pono ini masih merapalkan doa-doa itu. Dan yang aneh lagi, suara yang menggema ini suaranya serak, kayak suara perempuan yang sudah sangat sepuh sekali. Tiba-tiba ketika Mbah Pono itu komat-kamit, ada suara nenek-nenek ini. Anak apa le? Ada apa nak? Di situ Endra langsung merinding. Kita bisa bayangkan ada suara nenek-nenek tapi nggak ada wujudnya. Ternyata disitulah terjadi komunikasi dua arah di depan mata Endra dan istrinya. Mbah Pono waktu itu dengan tenang menjawab pertanyaan dari suara nenek-nenek ini. Beliau itu tanya Mbah Pono siapa yang menghuni tempat itu. Dan kenapa kok mengganggu keluarga yang baru pindah ini, terutama bayinya, kenapa kok diganggu? Terus sosok yang suara nenek-nenek ini, itu jawab lagi. Ternyata dia ini adalah penghuni lama yang makamnya itu ada di balik tembok cucian piring ini. Jadi benar, apa yang dikatakan Mbah Pono benar, dan suara nenek-nenek ini terdengar jelas. Terus si nenek ini menjelaskan dengan nada yang nggak marah sama sekali, justru cenderung tenang. Beliau ini bilang, bukan aku yang ganggu, Le. Aku di sini ini cuma diem. Nah, si nenek ini menjelaskan bahwa dia nggak punya niat jahat sama sekali. Jadi keberadaannya di situ ini cuma hanya menjaga tempat peristirahatannya. Jadi disitulah Endra dan istrinya itu merinding. Dia nggak bisa melakukan apapun. Ketika dia mendengar ada suara Mbah Pono dan ada suara nenek-nenek ini, itu jelas banget. Tapi nggak kelihatan wujudnya. Dan begitu pula, kata si nenek-nenek ini dengan sosok kakek-kakek yang sering menampakkan diri. Nah, si nenek ini bilang, kalau kakek-kakek itu ternyata juga penghuni lama di area sekitar situ. Mbah Pono akhirnya mengejar pertanyaan soal gangguan suara air di kamar mandi yang dulu sering didengar oleh keluarga Putin. Terus nenek-nenek ini jawab, oh itu yang mandi malam-malam itu tuh memang kerjaan si Mbah Kakung. Maksudnya si kakek-kakek ini. Itu dia itu suka main air, Le. Suka bersih-bersih, tapi dia nggak ganggu anak kecil. Jadi Endra dan istri itu mendengarkan dengan seksama. Ada suara nenek-nenek, tapi nggak ada wujudnya. Dan dia lagi ngobrol sama Mbah Pono. Nah, menurut nenek-nenek ini, selama ini ada suara orang mandi yang misterius, dan itu memang ulah si kakek-kakek penunggu area rumah itu. Tapi tujuannya bukan untuk meneror ya, cuma aktivitas rutin mereka di alam sana. Terus Mbah Pono ini tanya dengan nada yang lebih tinggi. Ya sudah, kalau bukan kalian, Mbah, terus siapa yang bikin anak bayi di rumah ini kok selalu kejang-kejang tiap malam? Kasihan loh, Mbah. Siapa yang bikin dia nangis sampai matanya mendeli itu? Dan itu suasananya langsung hening. Tiba-tiba suara nenek-nenek ini tadi nggak terdengar untuk beberapa detik. Nggak ada suara nenek-nenek itu lagi. Tapi beberapa detik setelah itu kemudian nenek ini jawab lagi. Itu sebenarnya ulah tetangga sebelah itu loh. Nah, kata sosok nenek-nenek ini, ada sosok lain yang tinggalnya itu persis di sebelah rumah kontrakannya Endra. Sosok ini bukan dari golongan nenek-nenek atau kakek-kakek penunggu rumah. Sosok ini jenisnya genderuwo. Makhluk yang bertubuh besar, hitam, dan bulunya lebat. Nah, mendengar hal itu, Mbah Pono langsung memutar dupanya lagi. Beliau langsung memanggil sosok genderuwo itu untuk hadir dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Awalnya suasana itu terasa alot. Jadi genderuwo ini kayaknya nggak mau datang di situ. Dia menolak panggilan Mbah Pono. Dan itu dilihat sendiri oleh Endra.
ada semacam benturan energi yang membuat nyala api dupanya itu sempat membesar terus mengecil. Kayak ada yang niup. Dan ketika tahu bahwa genderuwo ini bandel, si nenek-nenek yang tadi bicara itu tiba-tiba ikut campur. Jadi Endra dan istri itu mendengar lagi suara nenek-nenek itu kayak lagi memarahi seseorang. Dia ngomel-ngomel dalam bahasa yang nggak dimengerti oleh Endra dan istrinya. Tapi nadanya jelas kayak si nenek itu marah. Jadi si nenek ini sebagai penghuni yang lebih tua dan dituakan di area itu, si nenek ini memaksa untuk si genderuwo ini tunduk dan menghadap Bapono. Dan berkat omelan dari si nenek ini akhirnya hawa keberadaan genderuwo itu muncul. Jadi pas genderuwo ini datang, diakui oleh Hendra dan istrinya, hawanya itu langsung beda. Kayak ada bau jamban awalnya. Nah disitulah baru interogasi ini dimulai. Bapono itu tanya langsung. Tapi di depan Bapono ini nggak ada siapa-siapa. Hendra nggak ngelihat ada siapapun di situ, tapi ada suara. Awalnya Bapono itu tanya gini, "Wes, aku harap takon. Aku mau tanya, kenapa kok kamu ganggu bayi ini? Apa salahnya bayi ini?" Nah jawaban yang keluar dari komunikasi itu di luar nalar manusia, bahkan terdengar konyol lah kalau situasinya yang lagi mencekam seperti itu. Tiba-tiba si genderuwo ini ngomong, kalau dia ini nggak niat menyakiti. Dia bilang, aku cuma main. Aku ini cuma main ciluk-bah. Dan itu terdengar suaranya. Ada suara laki-laki yang berat. Endra dan istri ketika mendengar suara itu, awalnya Endra merinding luar biasa pas mendengar suara genderuwo ini. Dan ketika tahu ternyata kalau alasan genderuwo itu mendatangi anaknya Endra setiap malam, itu katanya karena si genderuwo ini gemes. Dia ngelihat bayinya Endra yang montok, lucu, dan bersih, itu genderuwo ini gemes. Dan sosok genderuwo itu kayak pengen ngajak main. Dia kayak melakukan gerakan semacam ciluk-bah di depan wajah bayinya Endra. Nah masalahnya, energi mereka ini kan beda. Apa yang dianggap main, ciluk-bah oleh genderuwo tadi, ya bagi bayi manusia, itu adalah teror energi yang luar biasa kuat. Akhirnya, hawa panas dari tubuh genderuwo tadi inilah yang membuat bayinya Endra itu demam tinggi. Dan wajah menyeramkan genderuwo yang muncul tiba-tiba, ini mungkin yang membuat bayinya itu shock sampai kejang-kejang dan membuat matanya mendelik. Dan ketika bayinya Endra mengeluarkan suara, mo, pas bayinya kejang-kejang itu ternyata kata Mbak Pono adalah penolakan alam bawah sadar si bayi yang dia sebenarnya nggak mau diganggu sosok genderuwo ini. Nah, ketika mengetahui alasannya ini sepele, tapi fatal banget bagi bayinya Endra, Mbak Pono di situ nggak mau kompromi. Jadi Mbak Pono ini ngancam si genderuwo ini. Wes aku nggak mau alasanmu apa, wes kamu nggak usah mainan-mainan kayak gitu lagi. Nggak usah gangguin si bayi ini. Pokoknya kamu jangan ganggu lagi. Dan kalau kamu masih berani mendekat, kalau kamu masih berani main ke rumah ini, tak buang kamu ke alas roban. Nah si genderuwo ini ketakutan. Dia sempat memohon supaya nggak diusir. Dan dia janji nggak akan ganggu lagi, dia minta izin untuk tetap tinggal di tempatnya, yaitu di area sebelah rumah kontrakan Endra. Asalkan dia jangan dipindah paksa. Ini permintaan dari genderuwo itu. Akhirnya terjadilah kesepakatan gaib malam itu, Mbak Pono itu membuatkan semacam pagar gaib yang membatasi area rumah Endra. Dan genderuwo ini dilarang keras melintasi batas pagar itu. Dia boleh tinggal di rumah sebelah, tapi haram hukumnya masuk ke area rumah Endra. Apalagi sampai mendekati kamar si bayi. Dan akhirnya setelah urusan dengan genderuwo ini selesai, Mbak Pono itu kembali berkomunikasi dengan si nenek-nenek penunggu dapur. Sebagai tuan rumah yang sudah membantu untuk menertibkan si genderuwo tadi, si nenek ini kayak semacam mengajukan permintaan ke Mbak Pono, atau lebih tepatnya ya, syarat untuk hidup berdampingan lah. Jadi sosok nenek-nenek ini bilang, dengar lagi suaranya, aku tetep yole. Saben malam Jumat itu aku mbok dikei ngombe. Dia bilang aku tetep, kalau setiap malam Jumat itu mbok tolong dikasih minum. Kasih juga kembang setaman, sama nyalakan dupa di pojokan sini. Nah di situ ketika Endra tahu maksudnya, Endra dan istrinya yang ngangguk. Endra menganggap ya permintaan itu dianggap wajar lah sebagai bentuk sedekah lah atau menghormati tetangga beda alam. Pokoknya yang ada dalam pikiran Endra, yang penting anaknya ini nggak diganggu, syarat itu akan mereka penuhi. Karena syaratnya nggak berat, wong cuma air, bunga, sama dupa seminggu sekali. Dan singkatnya, ritual di dalam rumah itu selesai, tapi masih ada satu urusan lagi. Mbak Pono waktu itu ngajak Endra keluar rumah. Mereka ini menuju ke halaman depan tempat pohon mangga mana lagi itu berdiri. Mbak Pono ini bilang,
Nah kalau ini jatahnya si Mbah Kakung yang jaga pohon ini. Jadi di tangan Mbak Pono itu sudah ada sebutir telur ayam kampung yang tadi dibeli oleh Endra itu. Mereka akhirnya jalan ke bawah pohon mangga yang dulu pernah memakan korban tukang becak itu. Suasana di bawah pohon itu gelap dan lembab. Mbak Pono jongkok di situ di dekat akar pohon yang menonjol dan mulutnya mulai komat-kamit, terus dengan gerakan yang cepat beliau memecahkan telur ayam kampung itu persis di atas tanah di sela-sela akar. Telur itu pecah dan isinya ini tumpah ke tanah. Dan disitulah Endra ngelihat kejadian yang aneh, benar-benar aneh. Normalnya cairan telur itu akan mengenang dulu atau kemudian meresap pelan-pelan ke tanah. Tapi waktu itu enggak. Jadi di bawah lampu teras ini yang remang-remang itu Endra ngelihat bahwa telur ketika pecah jatuh di tanah itu langsung hilang. Jadi kayak kesedot. Jadi nggak sampai beberapa menit cairan kuning dan putih telur itu kayak disedot masuk ke dalam tanah, hilang tanpa bekas. Dan tanah di bawah pohon itu ini tetap kering. Nah, Mbak Pono ini cuma bilang, alhamdulillah wis diterima. Artinya sudah diterima. Dan sejak ritual pembersihan dan juga perjanjian itu, suasana rumah itu memang jadi berubah total. Teror yang selama berbulan-bulan menghantui mereka itu akhirnya berhenti. Dan malam berikutnya, Endra dan istri ini tidur masih dengan perasaan was-was. Dia tetap menunggu apakah bayi mereka ini akan nangis lagi, tapi alhamdulillah ternyata enggak. Bayinya itu tidur pulas sampai pagi. Bayinya nggak demam juga dan nggak kejang-kejang lagi. Dan beberapa waktu berlalu, alhamdulillah kondisi ini tetap aman. Endra pun tetap rajin untuk menepati janjinya. Jadi setiap malam Jumat itu dia meletakkan segelas air. Di situ diletakkan juga kembang setaman dan dia membakar dupa di pojokan dapur dekat tembok cucian piring. Dia berusaha menghormati keberadaan si nenek-nenek. Nah, kadang-kadang pas Endra ini lagi duduk santai di teras atau pas ngelihat luar jendela, dia ini masih sering ngelihat sosok Gondruwo itu lewat sekelebatan. Jadi badannya hitam. Tapi ya dia cuma lewat sekelebatan dan nggak ganggu memang. Dan singkatnya, dia ngontrak di rumah itu ya berjalan lancar, hampir nggak ada gangguan sama sekali, dan usaha Endra juga berkembang pesat, dan waktu pun berlalu sampai kontrakan rumah itu habis. Endra dan keluarga itu akhirnya pindah ke rumah yang baru mereka beli sendiri. Dan kabar terakhir yang Endra dengar, rumah itu saat ini sudah dijual oleh pemilik aslinya. Dan pembeli yang baru itu melakukan renovasi besar-besaran. Jadi rumahnya ini dipugar, bentuknya itu mungkin sudah berubah total, jadi lebih modern. Dan pohon mangga keramat itu juga sudah ditebang. Nah, setiap kali Endra kebetulan lewat depan rumah itu, dia selalu ngelihat ke arah bekas rumah kontrakannya itu. Dia masih merasakan sesuatu. Yang jelas, di situ Endra selalu bersyukur bahwa keluarganya waktu itu dijauhkan dari gangguan-gangguan dari makhluk halus. Dan Endra merasa dia punya pengalaman mistis akhirnya untuk pertama kalinya selama hidup dan ketika dia tinggal di rumah itu. Dan semoga kisah ini teman-teman bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.